Halo pemirsa, selamat malam. Selama 1 jam ke depan saya Priska Popilaya akan menemani Anda dengan informasi menarik. Salah satunya dari hasil laga sepak bola Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Australia. Inilah Buletin Ayus Malam selengkapnya. Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke pihak kepolisian buntut ceramahnya tentang zakat dan sholat umat Islam. Pendeta Gilbert dijerat pasal KUHP tentang penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Ceramah Pendeta Gilbert Lumoindong menyindir zakat dan sholat umat Islam yang viral di media sosial berbuntut panjang. Meski sempat meminta maaf ke sejumlah pihak, Pendeta Gilbert tetap dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya oleh pengacara Farhad Abbas. Terkait hal tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi. Masih dilakukan proses pemeriksaan terhadap satu saksi untuk dilakukan pendalaman. Jadi kami mohon waktu dulu untuk diberikan kesempatan melakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk terlapor sementara belum, kami harus melakukan pemeriksaan satu saksi termasuk melakukan pendalaman terhadap alat bukti beredar di media maupun melakukan pengecekan di mana tempat dilakukan kemarin yang badan. Pendeta Gilbert Lumoindong dijerat dengan pasal tentang penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Buharom, iNews melaporkan. Video berisi seorang perempuan yang diduga gangguan jiwa mengamuk dan mengakibatkan kerusakan di sebuah minimarket dan toko kelontong. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi pada Rabu kemarin. Sebuah video viral berisi seorang perempuan yang diduga alami gangguan jiwa, mengamuk dan merusak toko kelontong hingga minimarket. Aksi amukannya ini mengakibatkan kerusakan kaca di minimarket yang terlihat pecah serta barang-barang banyak berserakan. Video yang diunggah oleh akun Instagram @peristiwabekasi ini memperlihatkan juga ODGJ yang mengamuk di dalam sebuah toko kelontong hingga mengganggu beberapa pengendara motor. Berdasarkan informasi, perempuan tersebut sudah sering terlihat mondar-mandir di lokasi kejadian. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab perempuan ODGJ tersebut mengamuk. Dan pihak setempat berharap Dinas Sosial dapat segera mengamankan perempuan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian sepeda motor di masa puluhan warga di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku diserahkan ke Polres Mojokerto Kota untuk proses lebih lanjut. Warga di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian motor yang akan kabur ke jalan raya. Pelaku ditangkap saat berpura-pura lemas di samping sepeda motor diduga hasil curian. Sedangkan warga di gang lain juga berhasil menangkap pelaku satunya dan langsung memborgol tangan pelaku di pagar rumah warga. Saat diperiksa, warga menemukan bukti jual beli sepeda motor hasil curian serta kunci letter T. Dari awal itu Mas, ada anak pakai kaos putih, celana pendek, basah kuyup separuh, larilah di depan rumah saya. Terus sempat bersandar di depan rumah saya itu, saya punya curiga. Tak biarkan dulu, saya ingin tahu mau apa, tahu-tahu minta tolong mau sembunyi. Terus, loh ada apa Mas? Ketakutan lari lah. Nah di posisi orang itu lari dalam 100 meter, ada orang dari jalan, Pak itu tadi maling, tak kejar lah Pak, tak tangkap di gang sebelah. Diketahui pelaku berjumlah 4 orang, 2 orang berhasil diamankan oleh warga dan 2 lainnya berhasil kabur. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah truk bermuatan traktor meluncur tanpa sopir di jalan tol. Detik-detik sang sopir mengejar truk terekam dari kamera depan sebuah mobil. Sebuah video berisi rekaman seorang pengemudi berlari mengejar truk bermuatan traktor viral di sosial media.
Sang sopir berusaha mengejar truk yang berjalan tak terkendali di jalan tol Kalingkangkung, Semarang, Jawa Tengah. Video viral ini terekam dan diunggah oleh akun Instagram Dashcam Owner Indonesia yang merekam kejadian tersebut dari kamera depan sebuah mobil. Sopir terlihat bersusah payah hingga sempat terjatuh untuk mengejar truk yang meluncur sendiri. Meski sempat terjatuh, namun sang sopir berhasil menaiki truknya tersebut dan menghentikan laju kendaraannya. Situasi jalan tol yang saat itu sedang sepi, nyaris tidak ada kendaraan yang melintas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Kasat PJR Polda Jateng, peristiwa ini terjadi sesaat setelah supir truk berhenti di bahu jalan tol akibat truk menyerempet perangkat di gardu transaksi yang berada di gerbang tol Kalingkangkung, namun sopir lupa menarik rem tangan. Memberikan informasi, klarifikasi terkait mobil truk yang berjalan sendiri karena sang supir lupa menarik handremnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat membuat panik pengguna jalan tol. Oleh petugas patroli Jalan Raya PT Jasa Marga Semarang Batang, sopir kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sebuah bus berpenumpang terbakar hebat di Ring Road Barat, Sleman, Yogyakarta. Beruntung sopir bus sempat meminta seluruh penumpang turun sebelum api membesar, sehingga tidak ada korban dalam kejadian ini. Bus PO Haryanto terbakar hebat di Ring Road Barat, Kapanewon, Gamping, Sleman, Yogyakarta beberapa menit setelah meninggalkan terminal pada Kamis pagi. Saat kejadian, bus mengangkut 10 penumpang, 1 diantaranya anak-anak. Meski demikian, dipastikan tidak ada korban dalam kejadian ini. Pasalnya, sebelum bus terbakar, supir bus sempat merasa ada yang tidak beres dengan mesin bus dan meminta seluruh penumpang turun terlebih dahulu berikut barang bawaannya. Kemudian setelah berjalan beberapa saat dari lampu merah gema hijau tersebut, mulai ada kepulan asap. Menurut keterangan dari pengemudi, sudah ada gejala itu dimungkinkan dari korsleting AC. Para penumpang yang akan berangkat ke Pati kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus lain milik PO Haryanto. Dari Sleman, Yogyakarta, Galisma, iNews melaporkan. Diduga korsleting pada komponen aksesoris lampu dalam kabin, sebuah mobil yang sedang parkir di garasi rumah ludes terbakar. Sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah di Lahap Sijagomera di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar tak berani mendekat. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api agar tidak melalap bagian rumah lain. Setelah setengah jam kemudian, Sijagomera dapat dijinakkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Mobil terbakar diduga akibat adanya korsleting listrik. Aksesoris lampu di bawah, kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Dari itu kan kayak keluar asapnya. Tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja. Terus tak tinggal, gak taunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans puskesmas di Tulungagung, Jawa Timur mengalami kecelakaan hingga terguling. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Tulungagung terjadi di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Mobil ambulans puskesmas Kedungwaru tersebut terguling setelah menabrak tiang listrik dan seorang bocah pengendara sepeda angin. Diketahui mobil ambulans berisi 8 penumpang pegawai puskesmas Kedungwaru hendak menghadiri acara halal bihalal di kantor Dinas Kesehatan Tulungagung. Dugaan sementara kecelakaan dipicu akibat pengemudi mengantuk sehingga mobil menabrak tiang di pinggir jalan dan bocah yang tengah bersepeda. Akibat kecelakaan tersebut 3 orang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan ambulans tersebut
kini tengah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Sementara mobil ambulans dan sepeda diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting, warung kelontong yang ditinggal mudik pemiliknya di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Api yang berkobar cukup besar merambat hingga meludeskan 2 rumah warga yang juga masih ditinggal mudik. Api yang berkobar cukup besar dengan cepat membakar sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah merambat ke 2 rumah warga yang berada di samping warung yang masih ditinggal mudik pemiliknya ke Madura. Selain membakar 2 bangunan rumah warga, 2 mobil dan 2 sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan dari dalam rumah ikut ludes dilalap si jago merah. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang diterjunkan ke lokasi baru berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama hampir 3 jam. Petugas damkar mengatakan, api pertama kali muncul dari warung kelontong yang ditinggal mudik diduga akibat korsleting listrik. Itu asal mula api berasal dari warung, jadi kemungkinan itu dugaan sementara dari korslet listrik. Kesulitan ya mungkin hanya akses jalan ya, kemudian juga rumah padat penduduk ya. Kami meminimalisir sebaik mungkin agar tidak menjalar ke rumah warga yang lain. Kasus kebakaran dengan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah ini kini tengah diselidiki unit reskrim Polsek Tiga Raksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang lansia tertimpa puing rumahnya yang ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Depok, Jawa Barat. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Seorang wanita lansia bernama Amsiah meninggal dunia usai tertimpa puing rumahnya yang ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Depok, Jawa Barat pada Rabu sore. Diketahui korban sedang tertidur pulas saat atap rumah korban tertimpa puing-puing dari atap rumah yang terbang akibat diterjang angin kencang. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Pasca kejadian, jasad korban telah dimakamkan di TPU yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Selain menimbulkan korban jiwa, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Abdul Rahman, pihaknya telah mencatat ada 13 titik pohon tumbang di Kota Depok saat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Seperti kita ketahui telah terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang. Nah, kejadian ini langsung kita pantau, ada 3 tim Satgas Pohon yang turun. Kami masih melakukan evakuasi dan penanganan terhadap pohon-pohon tumbang. Karena situasi cuaca sering berubah-ubah, ya, saya menyarankan agar berhati-hati. Diketahui di salah satu titik lokasi pohon tumbang, ada 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 yang tertimpa. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan status awas erupsi Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Kepulauan Siau, Sulawesi Utara. Sementara Bandara Internasional Samratulangi ditutup akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Dinaikannya status waspada ke level awas Gunung Ruang dikarenakan adanya erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas dan lontaran batu pijar yang sudah mencapai Pulau Tagulandang yang jaraknya 1 km dari seberang Pulau Gunung Ruang. PVMBG menjelaskan aktivitas Gunung Ruang masih di status awas level 4 dan PVMBG intens memantau dengan melalui visual. Meski 1 alat pemantaunya rusak, terdapat erupsi pada Rabu malam. Untuk aktivitas sendiri masih di level 4 atau status awas dan kami juga intens memantau. Sementara itu, Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Penutupan sementara ini diumumkan dalam Notice to Airmen berlaku sejak pukul 8 pagi hingga 23.59 waktu Indonesia Tengah.
kami perlu mengeluarkan nota mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 menit kami tutup sementara untuk penerbangan. Sebanyak 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Dan calon penumpang diberikan fasilitas untuk uang kembali atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan mereka. Jadi semua informasinya tadi, semua penerbangan hari ini di cancel, seperti itu. Selain itu, sebanyak 28 orang warga binaan dan pegawai lapas kelas 3 Tahuna terpaksa dievakuasi ke lapas kelas 2 Bitung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi hujan dengan menggunakan kapal KM Dinasena milik Basarnas dari Pelabuhan Minangga, Tanggulandang menuju Pelabuhan Munte, Likupang. Evakuasi warga binaan lapas beserta pegawai-pegawai yang ada di kantor tersebut. Seluruh warga binaan bersama dengan petugas lapas selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Bitung dan dipindahkan sementara ke lapas kelas 2 Bitung. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sulawesi Utara, tim Liputan iNews melaporkan. Pemudik arus balik di Stasiun Gambir, Jakarta terus berdatangan sejak Kamis pagi. Arus balik kendaraan moda transportasi kereta api diperkirakan akan terus berlangsung hingga tanggal 21 April mendatang. Sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, arus balik pemudik yang menggunakan kereta api jarak jauh terus berdatangan di Stasiun Gambir, Jakarta. Hari Kamis ini diperkirakan sebanyak 13.477 penumpang akan tiba di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Penumpang yang tiba di Stasiun Gambir, Jakarta mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Pemudik mengaku baru kembali ke Jakarta pada hari ini sebab sedikit kesulitan mendapatkan tiket kereta api secara daring. Karena pemesanan kereta apinya dapatnya tanggal segini, tanggal 18. Pas mudik berangkatnya di hari Lebaran di tanggal 10. Ya sebenarnya sih enggak, cuman ya kita namanya online kan cepat-cepatan dapat gitu. Biasa sih, sekarang kan sistemnya duduk semua, ya. Jadi enggak, ya alhamdulillah sih lancar lah. Oh, lancar. Ya sebenarnya dari sebelum naik yang tahun Lebaran ini nggak kedapetan terus, baru tahun 2024 ini dapat naik kereta. Alhamdulillah sih. Sebelumnya naiknya mobil terus. Mobil terus berarti baru iya. Sebenarnya sama suami, cuman suami berangkat duluan ke Jakarta. Peningkatan volume kedatangan penumpang di Stasiun Gambir diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April mendatang. Sementara itu, keberangkatan penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta semakin menurun dengan okupansi penumpang hanya mencapai 34,4%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sejak berakhirnya masa puncak arus balik pada hari Senin kemarin, kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai normal. Sudah lebih dari 70% pemudik meninggalkan Pulau Sumatera untuk kembali menyeberang menuju Pulau Jawa. Kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah berangsur normal seiring dengan berakhirnya masa angkutan arus balik tahun ini. Aktivitas kendaraan pun mulai kondusif, meskipun masih terlihat adanya sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dan bus penumpang yang menunggu antrian untuk masuk kapal. 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, sudah lebih dari 70% pemudik yang telah meninggalkan Pulau Sumatera untuk kembali menyeberang menuju Pulau Jawa. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan kepadatan antrian di dermaga pun sudah mulai dilonggarkan. Dari Lampung, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Warga kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan munculnya ular piton sepanjang 4 meter yang muncul di ruang publik di Kota Mara. Ular piton berakhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas Satpol PP.
Seekor ular piton sepanjang 4 meter diamankan petugas Satpol PP Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ular ini pertama kali diketahui oleh warga saat sedang melintas di kawasan tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Ular juga sempat menyerang warga saat proses evakuasi berlangsung dengan melilit kaki warga. Namun kurang lebih setengah jam ular berhasil dievakuasi. Lokasi kemunculan ular ini tidak jauh dari kantor Satpol PP Kota Bau-Bau. Setelah ditangkap, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan di hutan. Itu terlihatnya orang di sini banyak. Ternyata itu ular sudah dipegang nih berapa orang, sudah lilit juga di kakinya itu bapak itu tadi. Ular itu dari mana anunya asalnya? Dari arah situ. Bererumputan situ ya? Tidak mengerti, langsung tiba-tiba dia keluar. Kemunculan ular di kawasan ruang publik Kota Mara bukan baru kali ini saja. Sebelumnya ular memasuki kantor Satpol PP yang juga masih berada di kawasan Kota Mara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, inilah sejumlah peristiwa di berbagai daerah yang ramai di media sosial. Sebuah perhelatan resepsi pernikahan menutup jalan utama. Seorang pria dikunci karyawan minimarket, serta 4 ban mobil hilang usai diparkir di dekat rumah dan di pinggir jalan. Acara resepsi pernikahan digelar di jalan raya di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Sontak akibat perhelatan ini, satu ruas jalan ditutup dan menyebabkan kemacetan. Dari kamera amatir terekam sejumlah pengendara harus antre dan melintas di jalur arah berlawanan. Terlihat sejumlah tenda resepsi hingga panggung musik berdiri megah menutup jalan. Seorang pria terkunci di sebuah minimarket di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Diduga pria tersebut sengaja dikunci karyawan minimarket lantaran terpergok mencuri susu. Aksi ini akhirnya menjadi tontonan warga yang ingin melihat pelaku. Aksi pencurian ban mobil terjadi di kawasan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. 4 ban mobil yang terparkir di dekat rumah hilang seketika. Kehilangan 4 ban mobil, sang pemilik langsung melapor ke polisi. Hal serupa juga terjadi di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. 4 ban mobil juga hilang saat terparkir di pinggir jalan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang sidang putusan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi Senin 22 April mendatang, pihak kepolisian mulai memperketat pengamanan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta dengan menerjunkan 3.600 personil gabungan dari unsur TNI dan Polri. Sejumlah persiapan pengamanan mulai dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat Kamis siang tadi jelang sidang putusan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April mendatang. Persiapan diawali dengan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Jalan Merdeka Barat dengan memasang barier pembatas jalan. Pusat konsentrasi massa aksi pro dan kontra, polisi telah menyiapkan lokasi berunjuk rasa yaitu di Bundaran Patung Kuda. Penutupan ruas jalan lebih dipertebal dengan memasang barier beton berukuran besar agar tidak bisa ditembus massa aksi. Untuk mengamankan jalannya putusan sidang, polisi telah menyiagakan 3.600 personil gabungan TNI dan Polri beserta sejumlah kendaraan taktis seperti Barakuda dan water cannon. Pengamanan menjelang keputusan MK, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat di backup oleh TNI dan Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 3.600 personil. Mencegah terjadinya kemacetan parah, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Namun tetap mempertahankan arus lalu lintas dari arah Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengamat ekonomi meminta Bank Indonesia segera melakukan intervensi pasar demi memastikan rupiah tidak terpuruk lebih dalam. Selain intervensi, BI diharapkan aktif berkoordinasi dengan pemerintah demi menjaga kolaborasi dengan kebijakan fiskal dalam meredam tekanan jangka pendek terhadap ekonomi.
Bank Indonesia diminta terus mengantisipasi tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi akibat situasi di Amerika dan ketegangan baru di Timur Tengah. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sejalan dengan melemahnya nilai tukar mata uang negara berkembang di dunia. Faisal menyebut hal ini akibat sinyal The Fed yang akan menahan suku bunga tingginya lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain itu, adanya ketegangan baru antara Iran dan Israel turut menekan nilai tukar mata uang dunia. Untuk itu, Faisal berharap BI aktif melakukan intervensi di pasar falas dengan melepas cadangan devisa yang ada. Selain itu, koordinasi dengan kebijakan fiskal diharapkan akan lebih erat demi memperkecil dampak lanjutan dari tekanan global tersebut. BI memiliki cadangan devisa yang cukup banyak, yang cukup besar untuk kemudian menggelontorkan devisa untuk menjual dolar, devisa untuk kemudian melakukan stabilisasi terhadap rupiah, ya, sehingga relatif lebih stabil, ya. Sebelumnya baik pemerintah dan BI memastikan terus mewaspadai situasi terakhir global yang semakin tak biasa. Baik pemerintah maupun BI memastikan akan mendorong kolaborasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil laga Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Australia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pesona keindahan alam di Pulau Simele, Aceh tidak hanya memiliki wisata alam bahari yang mempesona, namun juga terdapat wisata air terjun dengan ketinggian 30 meter. Selain air jernih dan udara yang segar, lokasi air terjun ini juga menjadi destinasi favorit warga untuk berlibur. Pulau Simele, Aceh tidak hanya menyimpan sejumlah pesona keindahan alam bahari, namun juga memiliki wisata air terjun dengan ketinggian air 30 meter. Wisata air terjun yang berada di Desa Putrajaya, Kecamatan Simele Tengah ini menjadi satu-satunya destinasi wisata air terjun yang berada di Kabupaten Simele. Sejumlah wisatawan kerap berkunjung ke lokasi ini yang menjadi tempat favorit bagi warga untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat. Pada momen libur lebaran tahun ini, wisata air terjun ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lantaran berada di dekat ruas jalan lingkar Pulau Simele, Aceh. Di Putrajaya ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Simele dan merupakan satu-satunya. Namun di sini kita lihat bahwa penataan yang belum tersentuh oleh pihak terkait, terutama dari fasilitas maupun dari segi kebersihannya. Nah, bagi Anda yang mau berlibur ke Tanah Rencong, air terjun Putrajaya Pulau Simele ini bisa menjadi salah satu pilihan liburan Anda bersama keluarga. Dari Kabupaten Simele, Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Buletin iNews Malam. Rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.